Pintu langit terbuka ketika turun surat ini. Inilah surat yang paling ampuh, paling mustajab untuk tujuan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari jamaah, surat apakah yang paling ampuh untuk tujuan apapun? Maka jawabannya adalah surat yang ketika turun pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka, kemudian turunlah suatu surat yang mana surat itu paling ampuh. Dan anehnya pintu langit tersebut terbuka hanya sekali. Setelah surat itu turun, kemudian pintu langit itu tertutup lagi dan tidak akan dibuka untuk selama-lamanya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata begini, bainama Jibrilu, sewaktu Jibril, qa'idun yaitu duduk, Jibril duduk inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'a, maka mendengar oleh Jibril naqidun, pada suara bergemuruh, ada suara bergemuruh min fawqihi, dari atasnya Jibril. Farafa'a ra'sahu, lalu mengangkatlah oleh dia Jibril ra'sahu, pada kepalanya, memandang ke langit. Faqala, lalu berkata oleh dia Jibril, hadza babun, hadza bermula ini, babun yaitu pintu, minas sama'i, dari langit, Futiha, telah dibuka terhadap dia pintu, al-yawma, pada hari ini, lam yuftah, yang tidak akan dibuka terhadap dia pintu, qattu, sama sekali, illal yawma, kecuali pada hari ini. Kata malaikat Jibril, tatkala mendengar suara bergemuruh, lalu malaikat Jibril memandang ke atas, karena suara bergemuruh itu datang dari atas, datang dari langit. Kemudian malaikat Jibril melihat ada pintu yang dari langit dibuka pada hari itu, dan tidak akan dibuka selama-lamanya kecuali hanya hari itu saja. Fanazala minhu malakun, fanazala, lalu turun minhu, dari pintu itu, malakun, oleh malaikat, seorang malaikat. Faqala, lalu berkata oleh dia Jibril, hadza malakun, hei Muhammad, ini malaikat, nazalah, yaitu telah turun dia malaikat, ilal ardi, ke bumi ini, lam yanzil qattu illa al-yawma, lam yanzil, yang tidak turun oleh dia malaikat ini, qattu, sama sekali, illa al-yawma, kecuali pada hari ini. Jadi ini juga ada satu malaikat yang turun ke bumi hanya sekali doang, tidak akan turun untuk selama-lamanya kecuali pada hari itu saja. Coba bayangkan ini kan keistimewaan yang sungguh luar biasa. Fasallama, lalu berucap salam
bersalam artinya mengucap salam oleh dia malaikat itu yang turun dari langit. Wa qala, dan berkata oleh dia malaikat, absyir, absyir binuraini, absyir, berikanlah kabar gembira wahai Muhammad, binuraini, dengan dua cahaya. Berikan kabar gembira kepada umatmu wahai Muhammad, ada dua cahaya. Utitahuma, utita yang telah diberikan terhadap engkau huma, pada dua cahaya itu. Lam yu'tahuma, yang belum pernah diberikan terhadap keduanya nabiun, terhadap suatu nabi, yang belum pernah diberikan keduanya itu nabiun terhadap satu orang nabi pun qablaka, sebelum engkau Muhammad. Ini kan luar biasa. Jadi enggak pernah nabi-nabi mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya itu tidak pernah diberikan satu surat yang seistimewa surat ini. Fatihatul Kitabi, yaitu yang pertama. Fatihatul Kitabi, Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Pembuka kitab yang sering kita sebut surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, Suratul Fatihati, disebut Fatihatul Kitabi. Disebut Fatihatul Kitabi, pembuka kitab. Jadi karena Al-Fatihah itu sebagai pembuka, Fatihatul Kitabi pembuka seluruh kitab, maka surat Al-Fatihah ditaruh di depan, paling depan di dalam seluruh mushaf Al-Quran. Nggak ada mushaf Al-Quran yang meletakkan Al-Fatihah itu di tengah atau di akhir. Mushaf Al-Quran senantiasa meletakkan surat Al-Fatihah di depan sebagai pembuka kitab, Fatihatul Kitabi. Dan ditambah wa khawatimu suratil Baqarati, dan beberapa penutup akhirnya surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat terakhir yaitu 285 dan 286, mulai dari amanar rasuluh sampai akhirnya ayat di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ternyata surat Al-Fatihah dengan dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah itu turunnya bersamaan, bareng. Lan taqra, tidak akan membaca biharfin minhuma, tidak akan baca, lan taqra, tidak akan baca oleh engkau biharfin, pada satu harf saja, minhuma, daripada keduanya, illa u'titahu, melainkan akan diberikan oleh engkau hu, kepada harf itu. Artinya hajat apapun mudah dikabulkan. Akhrajahu Muslimun, akhraja telah mengeluarkan hu pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim, nomor hadis 806. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang fadilah surat Al-Fatihah sekaligus dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jika kita menginginkan doa-doa kita ini mustajabah, mustajab cespleng luar biasa, maka usahakan setelah baca surat Al-Fatihah itu lanjut dengan dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Prakteknya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kemudian berdoa menggunakan bahasa manapun, insyaallah diijabah oleh Allah Jalla Jalaluh. Demikian silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.